Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Kelas 4 istimewa. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Kenzi. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi. Duduk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, pagi ini Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Namanya yang disebut, katakan hadir. Sasha, Hadir. Andara, Hadir. Arsaha, Hadir. Rafif, Hadir. Erlinda, Hadir. Evira, Hadir. Hanza, Hadir. Kenzi, Hadir. Meme, Hadir. Maisa Ayu, Arjun, Hadir. Rafa, Hadir. Nabila, Nadira, Hadir. Nahiratul, Hadir. Naila, Hadir. Nesya, Tias, Hadir. Kiki, Hadir. Sofi. Hadir. Ya, alhamdulillah anak-anak Ibu semuanya berangkat dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, untuk menambahkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, mari kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Siapa yang akan memimpin hari ini? Nah, silakan Mbak Meme. Ya, sini Dek. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi
dan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silahkan. Nah, masih semangat? Masih. Mana semangat tuh? Mana semangat tuh? Tepuk semangat. Semangat. Iya, anak-anak. Kita mengulas kembali pelajaran yang kemarin. Coba masih ingat pelajaran apa yang kita pelajari pada minggu kemarin? Iya. Asmaul Husna. Apa artinya Asmaul Husna? Yang baik. Nah, kita belajar yang kemarin ada berapa Asmaul Husna? 5. Sebutkan coba apa saja? Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam. Pintar, masih ingat semua. Sekarang bersama artinya. Apa artinya Al-Malik? Ya Allah Maha Merajai. Terus Al-Aziz, apa artinya? Maha Mulia. Al-Qudus, As-Salam. Dan sudah ya 5 itu. Oh, satu lagi ya, Al-Mu'min. Menjaga keamanan. Ya, pintar sekali, masih pada ingat semua. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan melanjutkan dari pelajaran yang kemarin, yaitu tentang meneladani sifat-sifat Asmaul Husna 5 tadi. Nah, coba lihat gambar berikut. Nah, anak, gambar apa ini? Iya, anak-anak sedang membersihkan ke kelas. Ada yang sedang apa? Menyapu. Ada membersihkan papan tulis, ya. Ada lagi yang membersihkan jendela. Nah, kira-kira mengapa kok kita harus menjaga kebersihan kelas? Iya, Naila, Pak. Kelas menjadi bersih dan indah. Ya, kelas menjadi bersih dan indah, betul sekali. Tepuk tangan. Ya. Ada lagi yang mau menjawab? Oh ya, Mbak Lulu. Kenapa harus menjaga kebersihan? Agar menjadi bersih. iya, menjadi bersih. Ya, tepuk tangan juga untuk Mbak Lulu. Satu lagi coba, kenapa harus menjaga kebersihan? Ya. Agar kelas menjadi nyaman. Iya, agar kelas menjadi nyaman. Semuanya betul. Tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Iya, anak-anak, itu merupakan salah satu yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan kelas. Nah, coba kalau dikaitkan dengan Asmaul Husna yang kita pelajari kemarin, Asmaul Husna apa itu, anak-anak? Asmaul Husna, pintar sekali Mbak Naila. Asmaul Husna Al-Qudus yang artinya Allah Maha Suci. Nah, yang kita akan pelajari pada pagi ini yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang kedua, siswa dapat membiasakan sikap meneladani Asmaul Husna yaitu suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Nah, yang ketiga, siswa dapat meyakini adanya Allah yang Maha Raja, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Sejahtera, dan Maha Memberi keamanan. Nah, itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk untuk menyimak video. Nah, sebelum menyimak video, kalian agar lebih fokus, kita tepuk fokus dulu. Tepuk 1, tepuk 2,
3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya. Ibu akan memutarkan video. Kalian siapkan buku catatan dan alat tulis. Bagi yang penting, poin-poinnya bisa kalian tulis. Sudah siap semua? Siap. Yuk, kita putar video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang agung dan indah. Nama-nama tersebut dikenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah 99 nama. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa dengan menyebut Asmaul Husna tersebut. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Adik-adik, pada video kali ini kita akan mengenal 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang pertama, Al-Malik. Al-Malik berarti Maharaja. Allah penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatur segala urusan makhluknya, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya dan memberi rezeki. Dia yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluknya. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi, dan tanpa butuh petunjuk. Yang kedua, Al-Aziz. Al-Aziz memiliki arti maha mulia atau perkasa. Allah adalah pemilik tunggal segala kemuliaan, dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Tuhan yang maha mulia yang tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluk. Yang ketiga, Al-Qudus memiliki arti maha suci. Allah adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Maha suci dari keserupaan makhluk-Nya, suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari segala kekurangan dan celah. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. Yang keempat, As-Salam. As-Salam berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sejahtera dan maha menyelamatkan. Allah selamat dari segala aib maupun kekurangan karena
kesempurnaan zat, sifat dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai bagi hamba-hambanya. Yang kelima, Al-Mu'min. Al-Mu'min memiliki arti Allah yang maha memelihara keamanan. Al-Mu'min mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup dengan tenteram. Allah Subhanahu wa Ta'ala menepati janjinya kepada seluruh hamba yang beriman dan bertakwa dengan memberi kemenangan yang besar serta memasukkan ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, itu tadi 5 Asmaul Husna yang telah kita pelajari bersama-sama. Semoga dengan mengenal Asmaul Husna kita mampu meneladani sifat-sifat baik tersebut serta semakin dekat dengan Allah. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tayangan video ini selesai, ada beberapa poin yang bisa kalian catat. Nah, ada yang bisa tunjuk jari. Apa yang bisa kamu temukan dari poin-poin tadi? Ayo, siapa? 1. Al-Malik. Tadi apa? Di sana tertera? Iya, Kinan, coba. Ya, Allah Maha Merajai. Ya, betul ya. Allah Maha Merajai. Tepuk tangan Kinan. Ada lagi? Ada lagi yang bisa kalian tangkap tadi? Nah, sebagai penguatan materi tadi, Ibu akan jelaskan ulang. Ya, 1 dari Al-Malik, Maharaja. Ya, Maharaja, Allah Maharaja. Di sini ada gambar, ada 2 orang anak yang sedang main bola. Terus yang satunya jatuh. Kalau terjatuh biasanya bagaimana cah kalian? Jengkel enggak? Nah, kalau bermain kok dijatuhkan, jengkel enggak? Ya, jengkel ya. Marah, ingin marah rasanya. Tapi apa? Kalau kalian menerapkan sifat Asmaul Husna Maharaja ini, Al-Maliknya Allah, pasti kamu bisa menahan diri dari rasa amarah tadi. Nah, Al-Malik bisa diterapkan dalam diri, menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri. Nah, ini contohnya ya, jangan marah-marah. Kemudian menahan diri dari berbuat curang atau dolim. Dolim itu bohong ya. Jangan sering berbohong. Kemudian bersikap adil dalam pergaulan, tidak pilih kasih antar teman, berteman dengan siapapun. Nah, paham ya anak-anak ya? Al-Malik. Yang kedua, Al-Aziz. Al-Aziz, Allah Maha Mulia. Bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Gambarnya apa itu? Sedang memakai pakaian sendiri, ya. Terus sedang makan sendiri, ya. Kemudian menyiapkan alat sekolah, memakai sepatu. Nah, itu dilakukan secara sendiri. Itu namanya adalah anak yang mandiri. Nah, kemandirian ini mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan. Maka Allah Maha Mulia ini bisa kalian terapkan dalam dirimu menjadi anak yang mandiri ya. Terus yang ketiga, Al-Qudus. Allah Maha Suci. Nah, Allah Maha Suci bisa kita terapkan seperti kita menjaga kebersihan diri, membersihkan lingkungan dan hati dari sifat tercela. Nah, yang kedua, membiasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Ya, yang ketiga, membiasakan hidup bersih dan berakhlak terpuji. Itu ya, paham yang Al-Qudus? Semua paham? Ya. Lanjut untuk yang keempat, Assalam. Nah, ini Assalam yang artinya adalah Allah Maha Sejahtera. Bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita
ada itu ya tulisan salamatul insan fi hifdil lisan. Apa artinya anak-anak? Keselamatan seseorang berada pada lisannya. Nah, cara kamu ngomong itu harus dijaga, jangan menyakiti orang lain. Ya, selain itu juga bisa diterapkan menjaga kerukunan dan tidak bertengkar dengan teman. Rukun ya. Kemudian menyebarkan salam dan kedamaian dimanapun kalian berada. Murah senyum, selalu menyapa. Nah, itu menebarkan salam. Kemudian menggunakan lisan untuk berzikir, tadarus, dan mengamalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, itu keterangan dari assalam. Kemudian yang kelima, Maha memberi keamanan. Apa itu? Al-Mu'min. Nah, bisa kita terapkan yaitu kita harus hidup tertib. Nah, hidup tertib ya, disiplin. Contohnya apa? Satu, ada gambar apa ini? Sedang sholat berjamaah. Kalau sedang sholat kita harus apa? Khusyuk. Ya, tidak boleh menggoda temannya, jawil-jawilan ya. Apalagi sholat kok tertawa, tidak boleh ya. Harus khusyuk. Kemudian menyeberang jalan juga sesuai rambu-rambu lalu lintas. Kalau lampu merah berarti harus berhenti. Kalau hijau berarti jalan terus. Kalau kuning, oranye ya, hati-hati tuh. Kemudian ada juga meneladani pas kita saat upacara. Mengikuti upacara kita harus bagaimana? Ya, mengikuti dengan hikmat, tidak boleh ngomong sendiri, apalagi gojek ya. Harus berupacara dengan hikmat. Itu ya, lebih jelas ya keterangan-keterangan dari video dari yang Ibu terangkan. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi mengenai ini? Sudah cukup jelas? Ya. Coba sekarang kita bermain kuis. Nah, kita belajar sambil bermain. Siap ya untuk bermain ya? Oke ya. Kalian akan bermain word wall. Di dalam word wall ini ada pertanyaan dan jawaban 10 pertanyaan. Nah, kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, anak-anak yang namanya muncul akan maju ke depan memilih pertanyaan dengan memilih salah satu. Ya, bentar. Ya, ini ya, nama yang kalian muncul akan maju ke depan memilih satu soal. Nah, siap-siap. Siapa nih? Meisa, ayo ya, silakan maju. Duduk. Nama satu. Al-Mu'min artinya Allah Maha memberi keamanan. Coba. Betul, tepuk tangan. Bisa, ayo, pintar ya. Lanjut. Siapa? Naila. Ya. Nomor 3. Meneladani Al-Mu'min, yaitu menjaga diri dari bahaya. Ya, betul. Tepuk tangan. Ya. Lanjut. Coba lagi. Arsaha, ya, silakan. Oh ya, soalnya. Ya, pilih. Nomor 5.
meneladani Al-Aziz. Coba. Ya, pintar. Arsan. Lanjut. Raffi. Silakan. Raffi. Nomor 4. Al-Malik memiliki arti ya, coba Allah merajai. Betul ya, tepuk tangan. Ya, kita lanjut lagi. Mea. Yuk, Mea, maju. Yang mana? Nomor 9. Sikap yang sesuai dengan assalam. Yang mana? Iya. Tepuk tangan. Lanjut. Empat soal lagi, yuk. Siapa? Nabila. Yuk, Nabila. Nomor 8. Asmaul Husna Al-Qudus berarti ya Allah Maha Suci. Ya, pintar, tepuk tangan. Lanjut. Kiki. Ya. Nomor 2. Asmaul Husna Al-Aziz berarti Allah Maha Perkasa. Ya, tepuk tangan. Nah, masih ada 3. Kenzi. Ya, Ji. Nomor 7. Kebiasaan di lingkungan adalah contoh meneladani Asmaul Husna. Iya. Coba, benarkah? Al-Qudus, pintar. Ya. Lanjut, coba lagi. Nadira. Berapa, Dian? Assalam memiliki arti Allah Maha Sejahtera. Ya, pintar. Ya. Kemudian satu lagi, 1 nomor. Siapakah yang beruntung? Nah, Evira. Evira. Ya. Meneladani Al-Malik adalah ya, coba mentaati aturan. Betul ya? Ya, pintar-pintar semuanya anak-anak kelas 4. Ya. Ya.
Cukup. Nah, untuk sekarang kita berdiskusi. Nah, nanti Ibu akan membagikan LKPD berdiskusi. Nah, ini sesuai kesepakatan minggu kemarin kita bentuk kelompok. Sudah sesuai ya ini ya kelompoknya ya? Ya, nih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Apakah kelompok ini sudah kita kesepakati pada kemarin? Sudah sesuai? Sudah. Kelompok 1 yang mana? Kelompok sini, kelompoknya Kenzi. Kelompok 2 yang mana? Ya, kelompoknya Arsaha. Kelompok 3 yang mana? Kelompoknya Tias. Kelompok 3, kelompok 4. Kelompoknya Naila. Kelompok 5. Oh ya, sudah sesuai ya. Nih, Ibu akan berikan lembar kerja kelompok untuk diskusi. Ya. Nah, anak, dalam berdiskusi ini kalian harus berdiskusi sebaik mungkin. Gunakan waktu sebaiknya, sebaik-baik waktu. Ya, jangan terlalu lama atau terlalu cepat. Nah, sumbangkan ide-ide kalian yang terbaik dalam kelompok. Coba tunjuk salah satu menjadi ketua dan satu menjadi sekretaris. Nah, nanti setelah selesai presentasi maju satu kelompok per kelompok yang lain. Oke ya? Paham? Nah, silakan kerjakan. Waktu mengerjakan 10 menit. Silahkan. Ya, gimana kelompoknya? Kelompoknya Mas Kenzi? Kelompok Al-Malik ya. Nah, sumbangkan idenya. Siapa yang jadi ketua tadi? Kenzi. Sekretarisnya? Naila ya. Ayo, yang banyak disalurkan ide-idenya. Nah, kelompok 5, kelompok Al-Mu'min. Ada kesulitan enggak? Nah, ketuanya siapa tadi? Nah, ya, sekretarisnya Rafa. Oke, kerjakan ya, yang bagus. Kelompok 3, Assalam. Oh, kelompok 4, ya, Assalam. Ada kesulitan enggak? Tidak. Coba disumbangkan ide-idenya yang banyak. Ketuanya siapa? Naila. Sekretarisnya Naila. Ya, kerjakan yuk. Nah, kelompok Al-Qudus. Banyaknya Kinan. Sudah sampai mana? Ada kesulitan enggak? Ya, yang bagus ya. Sumbangkan ide-idenya. Ya, kerjakan. Kelompok 2 membahas Al-Aziz. Ya. Ketuanya siapa ini? Arsaha. Sekretarisnya Meme. Ya. Ada kesulitan enggak? Ya. Bentar ya. Ya, sumbangkan ide-idenya. Ya, silakan berdiskusi yang bagus.
yang sulit? Tidak ya? Ya. Iya. Iya. Ketua kelompok nanti maju ke depan, kelas presentasi. Iya. Nanti ya. Kalau sudah selesai. Gimana? Ada kesulitan sih? Ada yang ditanyakan? Tidak apa, tanya aja. Berarti nanti majunya bawah ini, Bu? Iya, di bawah. Sudah selesai, Zah? Sudah. Sebentar. Ya, nanti selama presentasi. Oh ya? Misalnya kita sudah di rumah, Meli, Oh ya? boleh izin bertanya? Ya, silakan Mbak Kinan, ada apa pertanyaannya? Misalnya kita sudah wudhu, kita wudhu lagi nggak di musola? Oh, Mbak Kinan udah wudhu di rumah. Terus ke musola wudhu lagi enggak? Nah, Mbak Kinan pas berjalan ke musola ada bata enggak? Ada kentut atau buang air kecil, air besar ada enggak? Tidak. Berarti tidak usah wudhu, itu sudah suci dari rumah. Oke ya, sudah bisa melaksanakan sholat. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, cukup ya, paham? Oke, waktu 10 menit sudah selesai. Nah, alat tulisnya dimasukkan lagi, kecuali lembar kelompok kerja kalian. Yang lain dimasukkan dulu. Nah, saatnya kita presentasi. Ya, silakan ya. Untuk kelompok 1, kelompok Al-Malik mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain, dengarkan keterangan dari Mas Kenzi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu Al-Malik. Ya, silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Kelompoknya Mas Kenzi, silahkan maju ke depan. Ya, kelompok yang lain coba didengarkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu Al-Malik. Cara meneladani Al-Malik. 1. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas amanah. 2. Tidak sombong meski memiliki jabatan atau kekuasaan. 3. Memimpin dengan adil dan bijaksana. 4. Menyadari bahwa hanya Allah yang Maha Raja, sehingga kita harus taat dan bersyukur kepadanya. 5. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 6. Menghargai dan menaati aturan yang berlaku di rumah maupun di sekolah sebagai sikap tunduk pada pemimpin. 7. Bersikap adil dalam pergaulan atau tidak pilih kasih kepada teman. Ada yang ingin bertanya? Al-Malik itu artinya kan maharaja. Raja itu pemimpin. Lalu bagaimana menjadi pemimpin yang baik? Cara menjadi pemimpin yang baik itu adalah adil, bijaksana, bertanggung jawab, dan jujur. Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, ya oke. Semua kelompok sudah maju, tinggal satu kelompok lagi, kelompok 5. Ayo, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 5. Sini weh, ajak ke sini weh. Nah, maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu Al-Mu'min. Menepati janji dan dapat dipercaya menjadi pelindung bagi yang lemah, tidak membuat orang lain gelisah atau takut, tidak menakuti atau ganggu teman, menjaga keamanan lingkungan kelas dengan menaati aturan sekolah, membela teman yang lemah dan tidak suka melihat ada perundungan bullying, menjadi anak yang jujur dan dapat dipercaya, membuat teman merasa aman dan nyaman saat belajar maupun bermain bersama, menolong teman yang kesusahan agar merasa tenang dan terlindung. Ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah berani maju, untuk anak-anak ibu yang sudah berani mempresentasikan ke depan, berani ngomong ya. Itu menjadi bekal kalian nanti seandainya akan menjadi orang yang sukses ya, menyalurkan ide-ide kalian. Nah, untuk LKPD-nya silahkan dikumpulkan. Ya, ketuanya, ketua kelompok silahkan dikumpulkan ya. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas mandiri. Nah, ini seberapa dalam pengetahuan kalian, jangan sampai kalian mencontek
Nah, nilai yang bagus adalah hasil kerja keras kalian sendiri. Nah, agar lebih semangat, mari kita melakukan ice breaking lagi ya. Tepuk anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Iya, udah semangat kembali. Silakan diisi, diberi keterangan nama kalian. Ibu beri waktu 5 menit. Ya, silakan dikerjakan. Masih kurang, ambilkan lagi. Salahnya dok, ditoker dok. Iya, nanti dikumpulkan. Jangan ntar yo. Diisi keteranganmu, namamu dilengkapi. Nah, anak, waktunya kurang 2 menit lagi. Ya, silahkan dikerjakan dengan baik. Nanti dikumpulkan bersama-sama. Ya, waktu habis. Ya, anak-anak silakan dikumpulkan ke depan. Ya. Aku belum. Ya, tidak apa-apa. Aku belum selesai.
Ya, terima kasih. Sudah dikumpulkan semua ya. Ya, kita refleksikan pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah kalian senang belajar hari ini? Gembira? Nah, coba kalau kalian gembira, tunjukkan gigi kalian. Iya. Alhamdulillah semua gembira. Besok mau lagi ya belajarnya? Iya. Nah, sebelumnya kita simpulkan dulu pelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Mbak Naila. Al-Aziz. Asmaul Husna Al-Aziz. Ya, pembelajaran kita sudah selesai. Ada yang mau membantu menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Iya, Naila coba. Meneladani Al-Aziz, kita harus menjadi anak yang mandiri. Iya, menjadi anak yang mandiri. Tepuk tangan. Ya, ada lagi yang bisa? Halo lu, ya. Nah, menjaga kebersihan. Tepuk tangan. Ya, ada lagi? Ya, Nahiratul, coba. Meneladani Al-Malik, kita tidak boleh sombong. Ya, kita tidak boleh sombong. Ya, tepuk tangan. Ya, kesimpulan pada pelajaran kali ini yaitu Al-Aziz, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Al-Malik membiasakan sikap menahan diri dari perbuatan buruk. Kemudian Al-Aziz membiasakan sikap mandiri. Kemudian Al-Qudus membiasakan sikap cinta kebersihan. Dan As-Salam membiasakan hidup menjaga lisan dan cinta damai. Terakhir Al-Mu'min kita simpulkan yaitu membiasakan hidup tertib. Nah, semoga ya, sifat-sifat baik Allah Asmaul Husna ini bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran sudah selesai. Minggu depan kita akan masuk ke pelajaran berikutnya, bab ketiga tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Kalian baca dulu di rumah buku paket halaman 39, dipelajari dulu ya anak-anak. Ya. Terus kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa dulu. Dipimpin Mas Kenzi, silakan. Jujur rapi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan dirapikan bukunya, dimasukkan ke dalam tas. Ya, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.